Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam kuliah simulasi bisnis. Kita masuk ke pertumbuhan bisnis. Latar belakang untuk dapat merancang bisnis yang berkelanjutan, ada beberapa persoalan atau komponen terkait yang perlu disikapi dengan bijak. Karena berbagai kondisi objektif persoalan atau komponen itu merupakan modal sekaligus gambaran kondisi perusahaan itu pada masa depan. Tidak sedikit perusahaan yang setelah pemiliknya meninggal atau uzur kemudian diwariskan kepada anak atau keturunannya tapi tidak berumur lama lalu dihentikan. Nah, ini adalah biasanya perusahaan-perusahaan keluarga, ya, banyak terjadi, ya, diturunkan kepada anaknya dan anaknya tidak terlalu paham dan tidak berpengalaman sehingga perusahaannya kolaps. Perusahaan yang berhasil berkelanjutan sampai ke anak cucunya biasanya adalah perusahaan yang pengelolaannya berdasarkan standar baku, terutama untuk pengelolaan uang perusahaan. Uang perusahaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di luar itu tidak bisa dilakukan. Jadi benar-benar harus, jadi walaupun dia perusahaan keluarga mengikuti 5 langkah ini, maka dia akan tetap survive walaupun pemiliknya berganti. Biasanya itu akan berhubungan dengan sistem, ya, supaya perusahaan berkelanjutan. Kemudian pemilik perusahaan dapat memahami kapan saatnya menyiapkan kader pengganti untuk persiapan alih generasi. Pemilik perusahaan tahu persis kapan saatnya melakukan alih generasi. Jadi biasanya kalau perusahaan keluarga pasti dari bapaknya turun ke anaknya, ya, kemudian dikasih ke cucunya dan seterusnya, ya. Nah, untuk bisa itu biasanya mereka sudah mengkader dulu 1 atau 2 yang dirasa mampu untuk mengelola perusahaan. Nah, yang perlu diperhatikan perusahaan itu adalah pertama itu pengelolaan keuangan, ya. Mengelola keuangan perusahaan yang disiapkan untuk menjadi yang lebih baik dapat diwariskan kepada anak cucunya adalah perusahaan yang dari awalnya berpegang teguh pada disiplin dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Semua pos pengeluaran harus sesuai dengan peruntukannya. Uang perusahaan harus terpisah dari uang pribadi. Semua penerimaan dan pengeluaran harus tercatat sesuai dengan nama posnya masing-masing. Ya, ini harus, ya. Jangan dia karena dia yang punya kemudian dia tidak mengikuti sistem, maka pasti tadi, ya, perusahaannya akan jadi bermasalah. Nah, ada 5 paku, ya, para bisnis yang harus diikuti, ya. Pertama itu paku pertama berisi catatan modalnya berapa, kemudian catatan tentang utang, ya. Kemudian paku ketiga catatan penjualan barang. Paku keempat berisi catatan titipan. Ini biasanya di toko atau yang biasa sebenarnya konjugasi sehingga bisa saling bertukar atau menitip barang. Kelima berisi tentang keuntungan yang dihitung tiap hari untuk masing-masing jenis barang yang dijual. Nah, daur hidup produk, ya, seperti halnya kehidupan manusia, kehidupan bisnis pun lama-lama mengalami proses penuaan dan hal ini terjadi secara alamiah, ya. Mana ada masa perkenalan, masa pertumbuhan, masa kedewasaan dan masa kemunduran. Nah, tapi ada ini kan produk life cycle. Tapi kalau perusahaan seharusnya enggak. Kalau dia sebuah perusahaan itu bagus regenerasinya, maka dia akan bisa berputar kembali. Tapi kalau di produk biasa memang ada masa kemundurannya. Tentunya ada sebuah brands, ya, sebuah HP dulu yang sangat terkenal, ya. Wah, semua orangnya harus memiliki HP tersebut, ya. Tapi tiba-tiba karena satu kesalahan mereka di masa kemunduran dan akhirnya hampir bangkrut, ya. Masa perkenalan, ya, perlu jasa dipastikan begitu dikenal, biaya masih tinggi, keuntungannya baru sedikit karena sebagian besar keuntungan menutupi ongkos biaya yang sudah dikeluarkan, ya. Kemudian masa pertumbuhan, ya, ciri khusus yang nampak dirasakan adalah biaya yang mulai berkurang, keuntungan sudah mulai meningkat, persaingan mulai muncul, ya. Strategi khusus yang perlu dilakukan pada masa pertumbuhan adalah memperluas jaringan pemasaran distribusi agar dapat menjangkau area konsumsi yang lebih luas, terus meningkatkan promosi mengembangi munculnya persentase yang baru. Nah, pertumbuhan ini sangat
orang marketing harus sangat ini sekali, harus pintar-pintar banget untuk bisa tetap di masa pertumbuhan ini tumbuhnya besar ya. Makanya sekarang ada marketing mix, ada e-marketing, digital marketing dan lain-lain. Kemudian masa kedewasaan, maturity. Pada masa kedewasaan, maturity ini bisnis biasanya mesti masa keemasan karena aktivitas bisnis sudah mapan. Meski demikian, di tengah kemapanan usaha ini, pebisnis harus waspada dengan hati-hati karena pada masa kedewasaan ini suatu saat di penghujung masa kedewasaan berdasarkan pengalaman para pebisnis akan terjadi titik balik mengarah kepada kemunduran. Ciri khusus pada masa kedewasaan adalah pemasaran perlu jasa berjalan lancar, keuntungan terus bergerak, dibayang-bayangi masa penurunan. Berdasarkan pengalaman para pebisnis, ada keusangan produk. Nah, ini sering ya. Nah, makanya sebuah produk itu kenapa misalkan kemasannya bisa dirubah ya, karena orang bisa jadi sudah jenuh dengan model kemasan dan lain-lain. Kemudian atau dari segi rasa, makanya sebuah produk itu kadang-kadang makanan misalkan rasanya bisa banyak-banyak. Ini sikap konsumen selalu berusaha mencari sesuatu yang baru karena ada rasa kejenuhan. Promosi pesaing lebih mengenal di benak konsumen dan sebagainya. Nah, menghadapi kenyataan ini maka strategi khusus perlu diterapkan. Perlu menjaga kestabilan harga pokok, mengurangi biaya yang kurang penting sehingga harga pokok dapat diturunkan. Memilih para cara promosi yang lebih mengena di bidang konsumen, melakukan tingkat antisipatif untuk menghadapi tibanya produk life cycle berlaku. Nah, langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi tibanya masa produk life cycle berlaku, ya, memperpanjang masa dewasa dengan berusaha memperpanjang garis kurva perjalanan produk sebelum menurun ya. Jadi di masa dewasanya sebuah perusahaan itu bisa dewasa langsung menurun, ada yang bisa bertahan dewasanya umumnya jadi panjang. Itu tadi yang di atas tadi ya, jarak kurvanya harus transparan dan lain-lain. Masa penurunan ya, masa kemunduran adalah masa yang paling dikhawatirkan oleh pebisnis. Kalau tidak siap menghadapinya, perusahaan akan kelimpungan atau kalau lagi kalau disusulkan. Ciri khusus pada masa penurunan adalah penjualan produk terus menurun, keuntungan perusahaan terus menurun, terjadi kelesuan di kalangan pemilik dan karyawan. Strategi khusus yang jalannya adalah redesign usaha yang dilakukan, jadi dibikin baru ya. Walaupun produknya sama, cuman kemasannya ininya lagi dibikin ya, baru. Tinggalkan produk lama dan ganti produk baru yang sudah disiapkan. Begitu pula dengan penurunan penjualan keuntungan perusahaan, pindah berubah produk lain mungkin untuk berkembang. Menyiasati pasar, pebisnis selalu dihadapkan dengan situasi persaingan sehingga memang mengharuskan seorang pebisnis bisa menyikapi dengan bijak agar tetap eksis dalam aktivitas pasar yang diikutinya. Untuk itu harus memilih strategi pasar yang tetap diterapkan untuk menghadapi persaingan. Bagaimana dia model bayaran pemasaran, model segmentasi, ya, position, riset pasar, pengembangan produk. Model bayaran pemasaran, marketing mix, ya, produk, harga, distribusi, promosi. Ya. Ini harus dia. Misalkan satu barang mau dijual ke pasaran, ya, berarti dia harus ada dulu marketing intelijennya melihat ya, dengan produk yang sama harga mereka berapa, kemudian desainnya apa ya. Jadi harus dimunculkan suatu pembeda antar produk dengan produk lain. Kenapa harus ada produk tersebut ya. Kemudian strategi STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Tentukan pasar sasaran yang bisa diidentifikasi dan berbagai sudut pandang seperti demografi ya, di kawasan mana konsumen bertempat tinggal, perilaku konsumen berbelanja, dan variabel lain dan relevan. Dengan evaluasi daya tarik dari masing-masing segmen sasaran yang memakan untuk memilih segmen sasaran kepada konsumen yang mana produk itu dipasarkan sehingga jelas dan tidak produk dalam salah sasaran. Bagaimana memposisikan produk berbeda dengan produk. Position ini adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak konsumen. Tidak produk merek nama Anda mengandung arti tertentu yang dalam beberapa segi mencerminkan keunggulan terhadap produk nama lainnya. Riset pasar ya. Lakukan analisis pasar dengan analisis awal yang melihat perbandingan produk sejenis ya, sehingga ditemukan dari segi apa perbedaannya tadi, perbandingan harga ya. Kemudian dari perbandingan tersebut akan menemukan variabel yang mempengaruhi tingkat penjualan. Kita menentukan variabel kerapian,
kurang kemasan dan lain-lain, menemukan harga yang lebih mahal atau lebih murah variabel tersebut dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Riset pasar, merek atau branding. Branding merupakan sebuah wajah perusahaan, bagaimana branding itu bisa menjadi sesuatu yang mudah diingat orang, bisa berupa logo atau namanya, sehingga bisa memudahkan orang untuk mengingat. Kemudian merek adalah juga nilai perusahaan diasosiasikan oleh pelanggan dengan nilai ada 6 produknya. Jadi di antara merek nilai produknya di dalam kesenian adalah dua hal yang terpisahkan. Merek juga adalah semacam janji yang diekspresikan melalui media komunikasi, iklan dan menunjukkan satu produk. Merek branding, merek adalah wajah perusahaan untuk dunia. Merek adalah nama perusahaan, bagaimana nama itu secara visual diekspresikan melalui logo. Merek juga adalah semacam janji diekspresikan melalui media konsumen. Langkah-langkah membangun branding, tampilkan produk konsisten, kualitas produk konsisten, nada yang konsisten, komunikasi dan lain-lain. Proses analisis biasanya jelas situasi, evaluasi, cari sumber masalah, mengetahui strategi, tentukan evaluasi lingkungan dan ancaman. Analisa masalah perlu tentukan alternatif. Strategi bisnis. Strategi bisnis yang berlangsung pada tingkat unit bisnis atau produk berfokus pada peningkatan posisi bersaing perusahaan. Nah, strategi bisnisnya itu sangat penting apabila jumlah pesaing itu cukup banyak. Contohnya produk snack atau makanan atau HP lah ya, HP berapa banyak jenisnya, maka dia harus bisa melihat strategi. Strategi bisnis, pengembangan strategi adalah penciptaan program yang luas untuk menetapkan dan mencapai sasaran organisasi. Menetapkan sasaran strategi adalah sasaran jangka panjang langsung berasal dari penyataan perusahaan. Analisis SWOT, nah ini penting ya. Mengidentifikasi kekuatan, kelebihan, lingkungan bagaimana sehingga bisa memudahkan kita untuk melakukan strategi. Menurut Attribute Barrier, elemen ini mau melihat sejauh mana tingkat kesulitan yang masuk dalam industri tertentu. Mekanisme Anda akan dibangun dimasuki pesaing mungkin bagus. Jadi kalau ada yang punya sebuah bisnis di mana baku cuman ada Anda yang punya, maka dia melakukan khas milik warisan orang tua, cuma ada yang punya. Nah, ini dia menjadi perusahaan yang eksklusif. Kalau satu produk itu cuma dimiliki oleh satu atau dua orang. Kemudian formulasi analisis situasi dan alternatif strategi, itu merupakan suatu tahap merumuskan, menyusun dan memformat strategi yang dimulai dengan perkembangan suatu misi organisasi, mengidentifikasi peluang ancaman eksternal, menentukan kekuatan kelemahan internal, penentuan tinjauan jangka panjang. Pertama itu pengembangan visi dan misi tujuan, analisis SWOT, pengembangan alternatif, penentuan strategi yang ada. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.